Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi al khiyaratil baratil kiram. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmatnya sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmatnya panjang umur fi taatillah wa rasulih. Di siang hari yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk beriktikaf di masjid Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga harapan kita mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah, terus menjadi orang-orang yang taat, terus menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak ketika meninggal insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidaklah khatib naik ke atas mimbar kecuali harapannya adalah untuk supaya kita sekalian sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW bisa terus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, meningkatkan rasa takutnya kepada Allah. Karena hanya dengan takwa seseorang akan meraih kemuliaan, meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dikatakan takwa ilahil alamina fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad daraini fastamsik biha tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Takwa kepada Allah, Tuhan pencipta alam semesta, itu adalah merupakan izzun wa hirzun, kemuliaan
dan penjagaan atau perlindungan fid duna wal marja'i, baik di dunia maupun kelak tempat kembali kita yaitu di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan bertakwa seseorang akan dimuliakan oleh Allah. Hanya dengan takwa seseorang akan dibahagiakan oleh Allah. Hanya dengan takwa seseorang akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Fiha ghinad daraini, dan dengan takwa seseorang akan meraih ghina, kecukupan, tidak akan merasa kekurangan baik itu di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, begitu banyak yang Allah janjikan untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya bersama mereka orang-orang yang bertakwa, yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang dari orang-orang yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana dikatakan, man wajadallah ma faqada syai'a, orang-orang yang dia ada bersama Allah, dia tidak kehilangan apapun. Walaupun mungkin zahirnya melarat, walaupun mungkin zahirnya kekurangan, tapi ketika dia bersama Allah, dia akan senantiasa merasa tenang, merasa nyaman. Sebagaimana yang kita lihat dari sosok Nabi Muhammad SAW. Seringkali disebutkan bahwa Nabi adalah orang yang miskin. Nabi mungkin gak punya apa-apa, tapi kita lihat hidup yang paling bahagia adalah hidup Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau ma'allah, selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Tidak ada dari kita, siapapun kita, baik yang maaf muslim atau non muslim, kecuali pasti melewati yang namanya sirat, melewati yang namanya siratal mustaqim. Dan kemudian apa kata Allah? Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kami akan selamatkan mereka orang-orang yang bertakwa ketika melewati di atas sirat. Kita tahu sirat adalah jisrun mamdudun ala matni jahannam. Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Maka fal'iyadzubillah, untuk mereka orang-orang muslim yang maksiat kepada Allah, orang yang seringkali dalam hidupnya lalai kepada Allah, akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Fal'iyadzubillah min dzalik. Tapi untuk mereka orang-orang yang bertakwa, kata Allah, nunajjil ladzina taqaw, kami akan selamatkan mereka orang-orang yang bertakwa. Cukup mereka susah ketika di dunia, kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang kami wariskan, yang kami berikan untuk mereka orang-orang yang bertakwa ketika di dunia. Bisa kita lihat hadirin, orang-orang yang bertakwa dalam hidupnya senantiasa bersama Allah. Kemudian di akhirat diselamatkan ketika melewati di atas sirat. Tidak hanya itu, Allah berikan surganya untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Namun apa yang kita lihat dari takwa? Terkadang kita remehkan takwa, kita menyepelekan yang namanya takwa. Allah nggak melihat, itu yang kita rasakan. Allah nggak mendengar, padahal kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling bisa mendengar, zat yang paling bisa melihat. Maka bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, fisirri wal alam, baik ketika sendiri maupun ketika di hadapan orang, fil laili wan nahar, baik di malam hari ataupun siang hari. Milikilah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah pun menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, dan Allah selalu akan memberikan solusi dalam tiap-tiap masalahnya.
Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Orang-orang yang bertakwa, Allah jadikan segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak janji-janji Allah untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Dan yang paling penting, Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada kalian ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mana dengan ilmu seseorang akan selamat, baik itu dunianya maupun akhiratnya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, "Man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm, wa man arada ma fa alaihi bil ilm." Orang-orang yang ingin sukses dunianya, maka hendaknya dia memiliki ilmu. Orang-orang yang ingin sukses akhiratnya, hendaknya dia memiliki ilmu. Dan orang-orang yang ingin sukses dunia dan akhiratnya, hendaknya dia memiliki ilmu. Dan ilmu akan diberikan oleh Allah untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita saksikan, karena nggak punya ilmu, atau maaf, istilahnya adalah bodoh, seseorang tidak menghargai fatwa ulama, seseorang tidak menghargai pendapat ulama, bahkan pendapat ulama dibenturkan dengan pendapat mereka orang-orang yang dikatakan ulama padahal bukan ulama. Fatwa haram, kata Gus Fulan tidak haram, kata Ustadz Fulan halal. Selalu kita lihat sekarang fatwa-fatwa ulama dibentur-benturkan dengan fatwa mereka yang mungkin saya katakan hanya sebagai ahli nasihat, ahli ceramah, namun gak ada ilmunya sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ilmu untuk mereka orang-orang yang bertakwa, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, karena gak memiliki ilmu, seseorang berani bermaksiat kepada Allah. Karena gak memiliki ilmu, seseorang nekat untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena gak punya ilmu, seseorang bangga ketika melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita saksikan, dan Rasul sudah prediksi bagaimana beliau mengatakan kepada sahabat, "Innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu." Wahai sahabat, kalian saat ini berada di satu zaman yang ahli fikihnya, para ulamanya banyak dan ahli ceramahnya sedikit. Fal amal fihi khairun minal ilm. Maka beramal di saat ini lebih baik daripada mencari ilmu. Kemudian kata Nabi, wa sayati zamanun, akan datang suatu zaman, yaitu di akhir zaman, kathirin khutaba'uhu qalilin fuqaha'uhu. Banyak ahli ceramahnya, banyak ustadz-ustadz yang ngawur, yang nyeleneh, sedikit orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli fikih. Fal ilmu fihi khairun minal amal. Menuntut ilmu di saat itu jauh lebih baik daripada beramal. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ayo selamatkan keluarga kita, anak cucu kita dengan ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Mumpung masih banyak ulama di sekeliling kita, masih banyak orang-orang yang alim di sekitar kita, masih banyak orang-orang yang ahli fikih di sekitar kita. Sebelum akhirnya faliyadzubillah, anak cucu kita menjadi orang-orang yang tidak selamat, menjadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelak hanya akan menuntut hak-haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberikan hidayah taufik oleh Allah, diberikan pemahaman tentang ilmu agama. Kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bisa menghargai fatwa ulama, menghargai nasihat-nasihat ulama, sehingga insya Allah kita menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses dunia sampai akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa minhum kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum fi min al-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعطنا توبة نصوحا طهرنا بها قلبا وجسما وروحا. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر جميع المسلمين خصوصا في فلسطين وأهلك أعداءك وأعداءهم أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضلكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقيموا الصلاة. السلام عليكم يا أخي يا أختي. السلام عليكم يا أخي يا أختي.